berjumpa di kesempatan yang baik ini ya di Radio Raisa UGM, Radio Sehat ya, Radio Indonesia Sehat. Nah, saya segera mulai memperkenalkan diri dan juga memperkenalkan narasumber kita, Mbak Galuh. Oke, Dokter Jajar, ini saya akan antarkan dulu, lalu saya akan siap. Ya, silakan. Ke Dokter Jajar begitu. Oke, baik. Atau Dok. Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. Apa lihat mukanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raisa Radio Indonesia Sehat Healthy Lifestyle Radio. Selamat sore semuanya, sobat sehat. Untuk Anda, saya sapa dulu. Assalamualaikum, selamat sore sobat sehat semuanya. Baik sobat sehat yang pada kesempatan sore hari ini berada di website kami, berada di radio aplikasi stream maupun di Zoom. Semoga sore hari ini Anda masih membawa semangatnya dan juga kabar baik untuk menyertai kita semua ya, sobat sehat. Amin. Alhamdulillah. Dan sobat sehat, senang sekali saya Galuh. Kita ketemu lagi di hari Senin jam 3 sore, waktunya kita ada program bincang-bincang santai Raisa Radio Indonesia Sehat. Dan sobat sehat, barangkali ya ini hari Senin, weekend kemarin sudah Anda nikmati dengan kegiatan yang macam-macam, ada yang liburan, ada yang kumpul dengan keluarga, ada juga yang mungkin berolahraga. Nah, kadang nih sobat sehat, setelah kita berolahraga, kita masih bingung nih, habis olahraga kok tiba-tiba badannya sakit-sakit. Nah, sore hari ini kita akan bahas nih bagaimana apa sih yang harus dilakukan setelah berolahraga. Nah, ini akan menarik sobat sehat selama 1 jam ke depan. Kami akan berbincang-bincang nih sobat sehat bersama dengan narasumber kami yang luar biasa, yang mungkin sudah sobat sehat sudah tidak asing lagi. Ada Dr. Zainal Mutakin Sofro, ahli ilmu faal manusia, Sport and Street Medicine dari Departemen Fisiologi FKKMK UGM. Dan pada kesempatan sore hari ini, Sobat Sehat, Dr. Zainal akan ditemani oleh Dr. Raden Jajar Setiawan, Master of Science, Doctor of Philosophy dari Departemen Fisiologi FKKMK UGM. Tentu Sobat Sehat, kami persilahkan untuk Anda yang barangkali punya keluhan-keluhan atau mungkin pengen bertanya langsung, silahkan langsung di WhatsApp-nya di 0858 8065 5970. Dan juga nanti Sobat Sehat akan ada jeda break di pertengahan acara sekitar pukul 15.30. Ada boleh untuk request lagu, nanti akan Galuh putarkan untuk Anda. Dan selamat menyimak Sobat Sehat, waktu saya berikan ke Dr. Jajar, silahkan Dok. Ya, terima kasih Mbak Galuh ya. Suara saya terdengar jelas ya? Oke, baik. Jelas Dok. Selamat sore ya Sobat Sehat. Jadi perkenalkan, nama saya Jajar Setiawan dari Departemen Fisiologi. Nah, untuk sore ini akan mendampingi mungkin untuk berbincang-bincang sehat dengan narasumber kita, yaitu Dr. Zainal Mutakin Sofro, yang beliau adalah ahli fisiologi olahraga manusia ya. Yang kita tahu bahwa dari biolah ya, jadi di fisiologi ini mengalami kemajuan dalam bidang olahraga ya. Nah, kemudian ini terkait dengan topiknya ini kan sangat menarik sekali ya. Jadi biasanya kalau olahraga itu kita terpaku pada apa yang dilakukan ketika berolahraga saja ya, dan masih jarang yang berpikir bahwa ternyata setelah olahraga pun itu ada hal-hal yang masih terjadi dan bisa jadi itu malah vital ya, atau penting sebagai efek dari olahraga itu sendiri. Nah, jadi jangan sampai kita semua kok malah melakukan hal-hal yang mungkin kontraproduktif dengan tujuan kita berolahraga gitu. Jadi sore hari ini kita ingin tahu sebenarnya Dr. Zainal ya. Jadi apa yang terjadi ketika
berolahraga mungkin dan setelahnya terutama. Jadi kita mungkin bisa bersiap-siap apa yang terbaik kita lakukan atau aktivitas apa setelah berolahraga. Monggo Dr. Zainal. Terima kasih Dr. Jajar. Ini pengantar yang sangat jelas ya bagi pendengar yang budiman tentunya. Bahwa olahraga itu sebetulnya kan tidak disukai tubuh ini, Dr. Jajar ya. Karena badan ini maunya ya istirahat, tiduran ya. Ini kalau dalam bahasa menterengnya itu ya kondisi homeostasis atau steady state ya. Jadi kondisi yang betul-betul balance begitu. Loh kok tiba-tiba disuruh olahraga? Lebih-lebih kita di negara tropis seperti ini insya Allah memperkuat derajat tingkat kemalasannya itu ya. Nah, jadi sekali lagi terima kasih Dr. Jajar sudah memberikan pengantar yang bagus bahwa dalam keadaan olahraga tentunya kita akan banyak betul-betul meminta tubuh kita itu bekerja. Dan yang unik ketika berolahraga itu sebenarnya tubuh lebih banyak memproduksi panasnya daripada geraknya. Ya. Kira-kira panasnya itu sampai 75%. Nah, inilah yang perlu kita pikirkan setelah olahraga. Jadi setelah olahraga ini sebaiknya adalah kita beri kesempatan tubuh untuk recovery. Ya, setelah bekerja begitu payah ya. Dan yang paling menarik Dr. Jajar, orang itu ketika berolahraga pasti hutang oksigen. Ya, sebaik apapun kondisi badannya itu pasti dikenai atribut oksigen debt atau hutang oksigen. Sehingga inilah yang perlu kita siasati ya. Dengan demikian ya, maka kita ingat ya, Dr. Jajar, tubuh kok kurang oksigen, pasti akan banyak memproduksi zat pelelah. Kalau kita pernah dengar istilahnya itu zat asam susu, asam laktat yang insya Allah jarang kita periksa ini di Indonesia ya, minta maaf ya. Dan asam laktat ini sebetulnya, Mas Jajar, zat yang dikeluarkan dari tubuh ketika berolahraga dan mempunyai perangai baik hati. Artinya apa? Supaya tubuh ini jangan dibawa berkelanjutan sampai akhirnya otot-ototnya pada rusak. Nah, Mbak Galuh tadi sudah mengatakan habis olahraga kok saya sakit-sakit ya badannya ya. Apalagi bangun tidur ya Mbak Galuh ya. Ini yang menjadikan kita ini semakin kapok olahraga. Ya, maka dalam forum ini sangat baik ya supaya kita ini mempunyai apa ya ketertarikan ataupun semangat untuk berolahraga secara istiqomah ya. Jadi jangan sampai kalau pas waktunya musim apa itu sepeda lipat kita olahraga, musimnya jogging kita jogging. Saya kira kita perlu ya mendidik tubuh itu supaya tidak hanya merespon, yang paling utama adalah beradaptasi. Boleh saya lanjutkan sedikit, Dr. Jajar? Ya, jadi sekali lagi kita masyarakat umum sudah kenal Mbak Galuh, istilahnya cooling down, ya, pendinginan ya. Ini menarik karena tadi panas yang diproduksi sangat tinggi, jangan sampai kita mengalami overheating, maka lakukanlah cooling down. Jadi jangan sekali-kali Dr. Jajar habis olahraga langsung duduk, apalagi minta maaf loh ya, ini banyak digemari Mbak Galuh, langsung tidur. Itu waduh, enak sekali Mas Jajar. Nah ini tolong, karena tadi kita sudah dapat informasi, siapapun yang berolahraga pasti hutang oksigen. Ya. Dan hutang oksigen ini memicu diproduksinya zat asam susu atau asam laktat. Ya, yang menjadikan darah kita itu asam ya, pH-nya lebih asam ya, kecut gitu ya, sehingga memaksa tubuh untuk berhenti bergerak ya. Dan yang paling menarik, zat asam susu ini sebetulnya bisa diolah kembali Mbak Galuh, recycling menjadi zat gula atau sumber energi lagi ya. Tetapi sebetulnya kita jangan terlalu berharap ini Mas Jajar dengan gluconeogenesis. Artinya apa? Tubuh ini bisa loh memproduksi gula dari sumber lain loh ya. Mengapa dinamakan gluconeo, katanya new Mbak Galuh maaf, neogenesis.
Jadi tubuh mampu memproduksi zat gula dari bahan lain, yaitu dari asam laktat. Ini yang dinamakan, ini Dokter Jajar sebenarnya sudah tahu nih Mbak Galuh, itu istilahnya siklus Cori. Ya, ahli-ahli biokimia itu minta maaf lebih banyak kenal siklus Krebs. Yang mahasiswa kedokteran Mbak Galuh, kalau belajar siklus Krebs ini baru dengar istilahnya saja sudah mual-mual loh Mbak. Ya, karena sulit ini biokimia ini ya. Begitu mahasiswa mendengar siklus Krebs, wah sudah mulai vertigo ya Mas Jajar ya. Ini Mas Jajar sudah pernah mengalami jadi mahasiswa kedokteran. Ditambah lagi ini siklus Cori. Itu sebenarnya siklus yang sangat sederhana. Jadi asam laktat yang dari otot dikembalikan ke hati, liver ya. Akhirnya nanti dirubah menjadi zat gula untuk energi. Sehingga Mbak Raisa, banyak orang yang olahraganya berlebihan, akhirnya sakit hati loh Mbak Raisa. Maaf ya, hati dalam arti liver Mas Jajar ya. Ini sehingga ini perlu diperhatikan. Yang kedua tadi cooling down ya, jalan-jalan sedikit supaya nanti recycling dari asam laktat ini berjalan dengan baik ya. Beda kalau langsung diem loh ya. Ini pengembaliannya kan jadi terhambat ya. Kemudian yang kedua adalah pendinginan itu bisa dilakukan dengan menyasar core temperature. Ini lagi-lagi Mbak Raisa, orang itu luput ya perhatiannya dengan core temperature. Maka sebaiknya lah habis olahraga itu yang diminum air yang dingin 5 derajat Celcius, bukan es batu loh Mbak. Ya. Nah, kebanyakan ibu-ibu itu kalau di kampung-kampung itu disiapkan teh panas Mbak Galuh. Ya, sehingga nanti akan meningkatkan produksi keringatnya lagi. Nah, kalau dehidrasi, insya Allah bangun tidur badannya kaku-kaku, nyeri-nyeri, bukan sakit loh ya, nyeri. Nah, bedakan antara sakit dan nyeri, Dokter Jajar ya. Disease ya, ill dengan pain ya. Jadi saya kira ini dulu Dokter Jajar supaya nanti pendengar itu merasa tergelitik dengan apa ya, term-term atau istilah kedokteran yang baru ini supaya lebih bermasyarakat. Begitu Dokter Jajar? Terima kasih Dokter Zainal. Jadi sudah ada gambaran ya, ada hal-hal yang mungkin kurang tepat dilakukan setelah olahraga seperti langsung tidur gitu, gitu. Atau kadang-kadang setelah jogging atau apa gitu capek berbaring bablas tidur gitu. Bablas tidur, ya betul. Bangun tidur ya. nyeri-nyeri. Iya, bangun kok tidak seger ya, malah pegel-pegel gitu. Berarti terkait dengan mungkin proses pendinginan yang langsung inaktif gitu. Jadi sirkulasi dari otot ke heparnya itu mungkin tidak kurang begitu selancar kalau dengan pendinginan ngoten nggih, Dok. Dengan jalan-jalan sedikit lah Dengan ya. jalan. Oh, nggih, matur nuwun. Ya. Oh, ya, sambil kita menunggu pertanyaan, tadi juga minum nggih, Dok. Setelah olahraga suhu minuman itu juga ternyata penting ya. Penting, Jadi penting. nggak boleh, kalau es nggak boleh gitu. Boten es batu. Jadi Terlalu dingin ya. Dokter Jajar, yang kita sasar adalah core temperature, yang tidak lain itu adalah saluran pencernaan tadi loh. Kan lebih dekat dengan core temperature-nya itu. Bukan mandi loh Dokter Jajar, ingat loh. Kalau langsung mandi insya Allah kerokan itu. Ya, mandi ya, juga kurang tepat gitu. Masuk angin Mbak Galuh. Masuk angin. Jadi sekali lagi dinginnya itu yang disasar core, intinya itu. Bukan yang di tepi, karena yang di tepi itu baru sedang memproduksi kelenjar keringat, Mbak Galuh. Jadi jangan di stop itu keringat yang sedang diproduksi, karena fungsi keringat itu, Dokter Jajar, itu untuk berpartisipasi dalam hal cooling, ya. Jadi sebagai cooler, seperti radiator itu loh, Dokter Jajar. Wah, ya beberapa hal. Oh ya, ini sudah ada pertanyaan. Mbak Galuh, ini boleh saya bacakan mungkin buat Dokter Zainal? Silakan Dok. Baik, ini ada dari Mbak Diah Ayu ya. Ada pertanyaan, setelah olahraga tubuh menghasilkan panas, bagaimana cara untuk menurunkan suhu tubuh agar kembali normal? Apakah dibiarkan saja atau boleh mendinginkan diri dengan kipas? Nah ini kalau dengan kipas angin mungkin boleh mboten nggih, Dokter Zainal? Dengan kipas angin itu boleh kalau punya kipasnya loh ya. Ya, karena tidak semua orang bawa kipas
angin setelah olahraga. Lah kalau di lapangan tuh cari kipasnya di toko elektronik nanti Mbak Galuh ya. Silakan, Iya. silakan. Berarti tidak apa-apa nggih, Dokter? Nggak Kipas apa-apa, atau kipas nggak apa-apa. biasa? Oh, nggih. Nah, ini mungkin selanjutnya dari Asih Fastindo. Nah, ini Nggih. saya pernah sekali waktu pada saat itu setelah senam sangat ngantuk. Itu bagaimana, Dokter? Jadi saya juga pernah, Dokter. Jadi kadang setelah olahraga itu ngantuk sekali, terus ketiduran. Kadang setelah olahraga itu ya biasa aja gitu. Jadi apa ya, Dok, yang mempengaruhi kok bisa beda-beda gitu Ya untuk begini ya, nggih, Dokter Jajar minta maaf ya, sebetulnya tubuh kita ini seperti battle gitu loh. Ada yang memacu, ada yang ngerem, ya. Jadi yang memacu itu yang dinamakan sympathetic nervous system untuk fight or flight. Yang satunya itu adalah yang ngerem. Dilalah atributnya adalah rest and digest. Ya, jadi penting sekali. Sehingga kalau kita olahraganya itu berlebihan, maka minta maaf, fase recovery itu diambil alih oleh rest and digest dengan gegap gempita. Jadi ya, rasa kantuknya menjadi berat sekali, Mas. Nah, inilah saya kira Dokter Jajar pernah ingat ya, olahraga itu ya perlu memperhatikan intensitas. Ya, intensitas latihan itu sebetulnya penyeimbang loh, Dokter Jajar. Jadi antara yang fight or flight dengan rest and digest itu bekerja begitu harmonisnya. Jadi sebetulnya minta maaf ya Dokter Jajar, olahraga itu tidak selamanya melepas fight or flight ya, karena tubuh ini kan selalu ada reaksi, ada aksi, ada reaksi, aksi, reaksi. Nah, kalau kita tidak memperhatikan per antagonis ini dengan baik, maka balas dendam itu ya. Jadi ketika olahraga kita wah betul-betul terlalu semangat, sesudah itu tubuh ambil alih itu ya. Jadi rest and digest-nya itu yang aktif sehingga ngantuk ya, ngantuk sekali. Dan ini pertanyaan yang sangat bagus loh. Jadi jangan dianggap itu kan konsekuensi logis toh. Nah, ini minta maaf. Pertanyaan Mbak Asih ini luar biasa bagusnya ya. Perlu ini kalau perlu ada hadiah nih Mas Jajar ini untuk Mbak Asih. Ya. Jadi sekali lagi maka minta maaf ya Dokter Jajar, saya itu kalau sebelum olahraga Mbak Galuh itu sedikitlah minum kopi gitu ya. Jadi minum kopinya itu bukan untuk menggantikan supaya kita ini bugar, bukan. Tetapi sebagai media untuk supaya olahraganya itu tidak mudah cepat merasa capek. Ya, sehingga kita bisa memperoleh manfaat dari olahraga itu selama kita perhatikan intensitas latihan Dokter Jajar. Ya, monggo. siap. Jadi sepertinya intensitas tadi nggih, Dokter Zainal yang Betul. menjadi kunci. Kalau terlalu tinggi intensitasnya bisa Resiko berisiko capek konsekuensinya. terus kecapean, mengantuk ngoten nggih, Dok? Dan yang paling menarik, Mbak Galuh, ini moderatornya juga pernah ngalami itu. Iya. Sehingga betul-betul menjiwai ini Iya. dari pertanyaan Mbak Asih. Monggo. Iya, jadi sangat semangat sekali sehingga mungkin intensitasnya terlalu tinggi Betul. dan kecapean, nggeletak aja terus ketiduran gitu. Bablas, ngantuk. Nah, Tanpa diminta loh Dokter Jajar. iya, ini unik juga. Nah, kemudian Dok, jadi intensitas tadi kita taunya itu intensitasnya sudah cukup atau berlebihan itu bagaimana nggih, Dok, untuk intensitas olahraganya? Iya, saya sebetulnya malu dengan Mbak Galuh karena yang lalu sudah pernah disiarkan ini Mas Jajar. Oh, nggih. Saya tapi tidak apa-apa ini diulang biar ingat ya. Jadi intensitasnya itu cukup itu artinya apa? Ketika kita berolahraga, jogging atau brisk walking atau bersepeda itu kita ini bicara ini masih nyambung gitu loh, Dokter Jajar. Tidak putus-putus gitu loh. Kalau sudah putus-putus, insya Allah akan dilanjutkan dengan tidur tadi. Ya, jadi kalau selama Mas Jajar olahraga dengan kita tes, namanya talk test, ya, tes bicara, loh kok putus-putus? Nah berarti ini sudah berlebihan, sebaiknya kita kurangilah ya.
Misalnya ketika berlari ya kecepatan berlarinya, ketika kita naik sepeda, kalau statis ya kita kurangi bebannya ya, karena kita kan punya durasi ya untuk kebugaran 30-40 menit. Oh, siap. Makatan Dokter Jajar, saya malu ini sama Mbak Galuh ini. Oh iya, ini ada pertanyaan. Oh iya, ini dari Mbak Ase, ini ada lanjutannya. Kemudian harus bagaimana dokter? Apakah boleh langsung tidur atau hanya duduk-duduk dulu saja? Nah ini tadi sudah dijawab nggih dari Dokter Zainal nggih, sebaiknya nggih Dok. Ya, Jalan-jalan jadi kecil-kecil. jalan-jalan kecil-kecil ya Ya, sebaiknya. Jadi masih ada aktivitas ringan. Ya. alhamdulillah. Agak Oke. sabar sedikit lah Mas Jajar, jangan langsung duduk gitu ya. Iya. Kemudian dari Ratna Ningsih ini juga ada pertanyaan. Sugeng Sonten Dok, bagus. Oh ya, berapa lama jeda antara olahraga dan mandi Dok? Karena Ini kadang suka keringetan lalu risih ingin buru-buru mandi. Nah ini. leres. Jadi Iya. pertama Dokter Jajar yang harus kita kemukakan rasa syukur ya. Alhamdulillah kok saya masih bisa berkeringat ya. Jadi kita berterima kasih loh pada tubuh kita. Andaikan kita tidak punya kelenjar keringat, Dokter Jajar, itu nanti kita suhunya tinggi sekali. Ya maka minta maaf ya, mulailah bersahabat dengan keringat. Kadang-kadang risih ya Mbak Galuh ya, kalau kita keringatan ya, apalagi sudah mandi kok keringatan lagi. Jangan dimusuhi keringat itu. Biarkan keringat itu mengalir, itu menunjukkan bahwa ada sisa-sisa kerja. Ini maaf pakai istilah kedokteran Dokter Jajar, sympathetic nervous system. Jadi dia mulai menurun, istilahnya recovery dengan menitipkan produksi keringat tadi, gitu, supaya tetap keluar ya sekitar 20-30 menit lah. Setelah itu baru mandi boleh ya. Jadi kalau langsung insya Allah tadi keroan gitu loh ya. Apa yang kita namakan masuk angin, yang dalam dunia kedokteran tidak ada istilahnya, Mbak Galuh ya. Sehingga kadang-kadang banyak orang bergurau kalau masuk angin itu masalah mudah, tinggal bersiul saja ya. Nanti keluar lagi. Tapi kan faktanya kan harus keroan. Padahal di dunia kedokteran itu tidak boleh keroan loh, Mas Jajar. Ya, yang boleh itu kerian. Kalau keroan itu kulitnya jebol semua itu ya, termasuk kelenjar keringatnya bisa lepas ya. Jadi saya kira ini penting sekali, berilah kesempatan tubuh menyervis, melayani tubuh dengan memfungsikan kelenjar keringat tadi. Mekaten matur nuwun sanget citakenanipun. Ya, jadi tidak 20-30 menit ya kira-kira gitu Dokter Zainal. Leres. Biar keringatnya itu sempat untuk bekerja menurunkan suhu tubuh ya. Betul. Oh, ada lagi ini, Dok. Sore Dokter Zainal, izin bertanya, apa yang dilakukan bila sudah terlanjur sakit-sakit badannya karena olahraga terlalu semangat di hari kemarin? Nah, ini dari Sasa pertanyaannya, Dok. Jadi kalau sudah terlanjur pegel-pegel, sakit-sakit itu harus gimana gitu? Bagus sekali ini sebenarnya ada istilah respon dari reaksi inflamasi. Ya, reaksi inflamasi itu artinya reaksi peradangan. Ya. Jadi saya kira bisa dilakukan dengan masas ringan ya. Masas ringan ini bagus sekali. Minimal kita mengalihkan rasa nyeri dengan sentuhan tadi ya. Dan ini dilakukan dengan otomasas ya. Jadi pijat sendiri mulai dari ujung kaki ke atas. Jangan terbalik ya. Jadi jangan minta maaf dari paha ke kaki. Ini minta maaf menyalahi hukum alam Mas Jajar. Ya, jadi darah itu biarkan berjalan sesuai dengan jalurnya. Jadi jangan malah terbalik, itu melawan arus itu ya. Jadi arahnya menuju ke jantung. Kemudian yang berikutnya Mas Jajar, berupayalah untuk mengatur pernapasan. Ya, supaya oksigenasi itu menjadi baik kembali. Karena minta maaf Dokter Jajar, badan kok pegel-pegel, linu-linu. Itu sebetulnya istilah tubuh itu sedang berteriak-teriak loh.
saya ini kok kurang jatah oksigennya gitu loh ya. Karena tadi banyak asam susunya itu bertebaran itu ya. Itu perlu diberi apa ya, pengembalian oksigen depth ini ya, hutang oksigen ini minta maaf pada orang-orang tertentu itu memang lambat, tidak cukup beberapa menit ya, tapi sampai berhari-hari juga bisa itu Mas Ejan. Jadi sekali lagi dengan adanya acara semacam ini Mbak Galuh, kita mendapatkan semacam pemahaman sehingga tidak menimbulkan efek kapok tadi loh ya. Jadi sekali lagi, dan yang ekstrim ini Mas Jajar minta maaf ya, ada orang mengatakan no pain no gain. Ya, ini yang ekstrim ini Mbak Galuh. Waduh, ini malah bagus ini, nyeri-nyeri ini. Nah, besok kita olahraga lagi, biar lebih kuat katanya ya. Jadi sekali lagi di S2 banyak dikaji nih mengenai reaksi inflamasi, dan ini ahlinya Mbak Galuh itu adalah dokter Jajar ini. Ya, beliau jauh-jauh ke Jepang belajar untuk komunikasi antar sel ya, termasuk ini inflamasi ini ya, beliau sangat menguasai. Ya, monggo Mas Jajar. Ya, terima kasih. Ini sudah hampir 15.30. Apakah di pause sebentar, Mbak Galuh? Baik, terima kasih Dr. Jaja dan juga Dr. Zainal. Kita jeda dulu, menarik sekali obrolannya. Dr. Zainal izin dulu, kita akan ada jeda, mungkin barangkali Sobat Sehat akan mendengarkan lagu dulu. Moga Dr. Zainal dan juga Dr. Jaja bisa beristirahat sejenak, dan Sobat Sehat ini sudah banyak sekali di pertanyaan yang sudah masuk. Sabar dulu, tahan dulu Sobat Sehat. Tadi sudah banyak ya yang kita tahu bahwasanya ada yang tidak boleh langsung rebahan atau mungkin tidak boleh minum es, yang mungkin Sobat Sehat seringkali ya kalau misalkan olahraga kok pengennya yang seger-seger. Nah, sekarang udah tahu ya Sobat Sehat. Setelah ini kita akan ngobrol lagi dan kita akan kembali satu lagu yang akan menemani kita di sore hari ini. Tetap di Raisa Radio Indonesia Sehat. Masa keraguan usai sudah kini, masa yang kan datang, mari bersama hadapi, raih cita untuk sentosa. Jangan bimbang, ragu, tegak tiada kata cerah dalam perjuangan nanti. Tanamkan kepastian dalam meraih cita yang menjadi harapan. Jalan berliku dalam kehidupan, deburan hikmah semata. Masa yang bahagia menanti di sana, namun tanpa kerja nyata dan doa pada yang esa, kiranya kan sia-sia. Raih cita untuk sentosa, jangan bimbang, ragu, tegak tiada kata jerah dalam perjuangan nanti. Tanamkan kepastian dalam meraih cita yang menjadi harapan. Jalan berliku dalam kehidupan, deburan hikmah semata. Masa
Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. It's okay. Bingung gimana cara mendapatkan informasi kesehatan yang valid? Grup chat dan sosial media ramai dengan informasi kesehatan yang tidak jelas sumbernya. Raisa Radio hadir untuk menjawab pertanyaan Anda. Raisa atau Radio Indonesia Sehat merupakan radio komunitas berbasis digital yang dikembangkan oleh Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Berangkat dari niat untuk berbagi, Raisa Radio hadir untuk memberikan edukasi kesehatan secara menarik dan bermanfaat. Selain itu, Raisa Radio juga menyajikan informasi yang mendukung seputar perkuliahan. Melalui program acara yang dihadirkan, Raisa Radio memberi kesempatan para pendengar untuk bertanya langsung pada pakarnya secara interaktif. Raisa Radio dapat Anda nikmati di mana saja, kapan saja. Dengan cara mendownload aplikasi Raisa Radio yang tersedia di Play Store atau website di radioindonesiasehat.com. Siaran Raisa Radio dapat Anda dengarkan kembali melalui podcast kami di Spotify. Dapatkan informasi seputar jadwal program acara Raisa Radio melalui Instagram kami di @raisa_radio_ugm. Raisa, Radio Indonesia Sehat, Healthy Lifestyle Radio. Baik Sobat Sehat, ada masih di Raisa Radio Indonesia Sehat Healthy Lifestyle Radio. Tadi sudah dengar ya lagunya dari Ardhito dan juga Erwin Gutawa. Judulnya Masa-Masa nih Sobat Sehat. Jadi masa-masa sore hari ini untuk kita bisa berdiskusi tentang apa yang harus dilakukan setelah berolahraga. Dan Sobat Sehat masih bersama dengan Dr. Zainal dan juga Dr. Jajar nih. Jadi kami persilahkan untuk Anda, bagi Sobat Sehat yang berada di rumah, mau tanya langsung boleh. WhatsApp kami di 0858 8065 5970. Baik Sobat Sehat, selamat menyimak kembali. Waktu saya kembalikan ke Dr. Jajar, silahkan. Ya, terima kasih Mbak Galuh. Jadi kita sambung lagi ya yang diskusi tadi dengan bincang-bincang dengan Dr. Zainal. Ini saya tergelitik dengan ini no pain no gain itu Dr. Zainal. Jadi kadang-kadang pain itu sebagai tanda kerusakan jaringan mungkin terus setelah itu regenerasi. Nah gitu. Jadi kalau nggak nyeri kayaknya nggak ada yang perlu diregenerasi gitu. Apakah benar seperti itu nggak dokter? Jadi begini Mas Jajar, kita ini kan kenal ada symptoms and sign. Ya. Ada simptom artinya gejala, kalau sign itu artinya tanda. Itu kalau tanda itu ya betul-betul secara faktual Dr. Jajar bisa melihat di situ ada sitokin yang bermunculan ya, tetapi untuk sampai ke symptoms kita harus ingat Mas Jajar, dalam istilah bahasa Jawanya Mbak Galuh, ngono yo ngono ning aja kaya ngono gitu loh ya. Jadi sekali lagi Dr. Jajar ini penting. Masyarakat kita itu sebetulnya sudah tahu loh bagaimana cara menyikapi. Kalau akademisi ini masih penasaran bagaimana supaya rasa nyeri itu tidak dirasakan begitu berat, maka dikaji bagaimana kita memblok rasa nyeri tadi. Ya. Jadi sekali lagi Mas Jajar, di masyarakat itu banyak balsam-balsam yang kita tidak perlu menyebutkan mereknya, karena ini tidak etis ya Mbak. ya, supaya tidak nyeri gitu loh. Tapi sekali lagi Mas Jajar, rasa nyeri itu memberikan informasi adanya kerusakan. Gitu. Dan Mas Jajar, kita tahu betapa lembutnya susunan serabut-serabut otot itu yang bahkan susunannya hanya bisa dilihat dengan mikroskop elektron. Ya, jadi artinya betapa lembutnya. Mengapa kita perlakukanlah olahraga itu jangan semena-mena. Jadi harus ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui
Jadi jangan mak bedunduk istilahnya Mbak Galuh itu. Wah, kancaku kok melayune wis cepet. Romansane aku ora iso apa. Ya minta maaf Mas Jajan, ini pengalaman berhaji sekalipun loh Mbak Galuh. Itu ketika sa'i, itu ada yang terpancing emosi loh Dokter Jajar. Ya, mestinya lari-lari kecil jadi balapan. Loh ini gimana ini, Wong? Sampai ibadah haji pun loh, Mbak Galuh, terpancing loh. Ya, ayo dokter, kita kejar. Loh iki sa'i apa lomba sprint gitu loh. Jadi sekali lagi Dokter Jajar, ukur baju badan sendiri ya. Olahraga ini sekali lagi memberikan load pada tubuh yang susunan jaringannya begitu halus, protein, aktin, dan miosin tadi loh Dokter Jajar. Ini konsekuensinya kalau kita ini banyak minta maaf ya, mempekerjakan otot berlebih, yang harus dipikirkan pertama apa? Makanan yang mengandung protein loh Dokter Jajar. Untuk regenerasi tadi Mas Jajar ya. Tetapi ini minta maaf Mbak Galuh, konsekuensi kita banyak makan protein, minumnya harus banyak juga supaya ginjalnya awet. Ya, habis olahraga minta maaf loh, angkat beban itu berat gitu ya. Wah, makan sate, tongseng, steak ya. Tanpa diimbangi oleh minum yang banyak, ini ya akibatnya ya minta maaf, ginjalnya megap-megap gitu loh ya Dokter Jajar. Jadi saya kira itu Dokter Jajar. Yang kedua, glikogen. Ya, ini Mbak Galuh, kalau kita lihat orang olahraga itu kan ada yang singkat, ada yang berjam-jam. Nah, maka cadangan glikogen ini yang harus diantisipasi ya. Jadi harus dikembalikan lagi sampai minta maaf loh Dokter Jajar, kalau atlet itu kan ada istilah glikogen loading ya. Jadi memang dikuras habis itu glikogennya. Sehingga nanti kita mengembalikannya itu tubuh bisa menampung lebih banyak. Tetapi ingat Dokter Jajar, kelebihan glikogen itu malah tidak bisa lari Mbak Galuh. Karena apa? Sifat glikogen itu adalah senantiasa ingin berdampingan dengan air, Mas Jajar. Jadi kalau kita ini glikogennya banyak, maka tidak bisa lari. Istilah dalam bahasa Jawanya itu ngedibel gitu loh. Aku kok ora iso mlayu ya. Itu karena apa? Kandungan airnya terlalu banyak karena diikat oleh glikogen ya. Glikogen itu saya kira istilah bahasa umumnya ya makan-makan yang mengandung karbohidrat seperti telo pendem ya Mbak Galuh, ada telo sumbu ya. Jadi makan makanan yang banyak kandungan glikogen. Makaten Dokter Jajar? Oh nggih, matur nuwun Dok. Jadi ini terkait dengan pertanyaan dari Iva Najiati ini. Nah, mau tanya Dok, kalau misalkan badan terasa sakit dan pegal habis olahraga, setelah kebetulan kemarin habis naik gunung, lalu Masya Allah. kapan sebaiknya boleh olahraga lagi, ngoten Dok? Ini menarik ini, ada clue yang spesifik yaitu naik gunung. Mas Jajar, ini pertanyaan yang luar biasa cantik ya. Jadi sekali lagi ada istilah Mbak Galuh, downhill. Jadi yang dipermasalahkan bukan naik gunungnya Dokter Jajar. Justru yang bermasalah ketika turun gunung. Ya, karena ada mekanisme pengereman itu loh. Ya, inilah yang dinamakan jenis kontraksi eccentric. Bukan eksentrik loh Mbak Galuh. Ya, eccentric ya. Jadi diulur, direkamkan yang berlebihan sehingga potensi untuk robeknya ya jaringan otot yang lembut tadi sangat besar. Kami pernah meneliti itu Mas Jajar di Pegunungan Alpen. Itu subjeknya dari Jerman ya Mbak Galuh. Itu dinaikkan pakai gantolet ya Mas Jajar. Naiknya kan ringan ya, naik gantolet, tapi turunnya di los begitu. Nah, jadi sekali lagi naik gunung itu yang dipermasalahkan justru turun gunungnya. Dan ini biasanya hari ketiga sudah mulai nyeri-nyeri, Mas Jajar. Mengapa ada istilah DOMS? Ya, DOMS, delayed onset muscle soreness. Ya, jadi rasa nyerinya terlambat. Ya, minta maaf Mbak Galuh, yang terlambat bukan naik pesawat saja loh ya. Jadi rasa nyeri habis olahraga kok baru dirasakan hari ketiga.
Ya, ini alhamdulillah di sana fasilitasnya banyak, Mas Hajar. Jadi kita bisa memeriksa dengan magnetic resonance imaging-nya. Jadi ternyata robek-robek itu jaringannya itu. Ya, yang tidak bisa dilihat dengan apa ya, mata telanjang gitu ya. Padahal mata sudah telanjang ya, ini ditelanjangi lagi nih Mbak Galuh, kita apa istighfar ya. Jadi dengan apa mikroskop elektron mestinya itu kelihatan sekali robekan-robekan kecil ya, micro tears ya, yang ini memang harus diistirahatkan dulu. Ya. Ingat Jadi, mm-mm. ya, hari Ini nggih, ketiga. jadi benar-benar sampai tidak terasa sakit nggih Dokter Zainal Ya, untuk memulai olahraga keasikan lagi. Mas Hajar bisa naik puncak gunung itu kan kebanggaan toh. Jadi Iya. tertutup itu. Iya, maksudnya untuk kalau mau olahraga lagi gitu, Dok. Ya Setelah diistirahatkan dulu lah ya. Jadi paling untuk ini nggih, proses regenerasi recovery nggih. recovery-nya ya seminggu gitu boleh. Seminggu. Oh, iya. Iya, matur nuwun. Mungkin dengan tadi nggih yang makanan yang tinggi protein Betul. yang untuk proses regenerasi. Nggih. Tapi ya tidak harus Selanjutnya steak loh ya. Tempe tahu juga boleh loh. oh Nanti iya, tempe tahu juga protein nggih. ini gara-gara nggak bisa beli steak terus nggak dahar kan bahaya itu. Ya. Iya, nggih. Monggo, Ini monggo. melanjutkan Dr. Zainal ada pertanyaan dari Asih, Mbak Asih. Ini kalau dari jongkok terus berdiri itu kadang keliangan, berkunang-kunang. Orang-orang mengatakan itu darah rendah. Nah, apakah memang ciri darah rendah atau ada faktor lain dan pripun mengatasinya, Dokter Zainal? Nah ini Dokter Jajar juga bisa mengambil clue yang bagus ya. Itu perlu digarisbawahi itu tekanan darah rendah itu. Jadi sekali lagi kita ini hidup di muka bumi tidak lepas dari bayang-bayang gaya gravitasi, Dokter Jajar. Kalau kita di bulan ini tidak akan mengalami kondisi seperti itu, Dokter Jajar. Ya, kalau dari jongkok berdiri, insya Allah tekanan darah itu akan turun. Tapi kira-kira hanya 30 detik loh, Dokter Jajar. Ya, ketidakberhasilan kita mengembalikan tekanan darah ke semula, inilah yang dipertanyakan. Kalau kondisi kita itu oke, individu tadi rajin berolahraga, itu tidak ada masalah. Tetapi kalau kita jarang berolahraga, insya Allah kunang-kunang, bahkan bisa jatuh, ya. Maka itu harus diantisipasi. Jangan begitu jongkok langsung berdiri, coba diikuti dengan jinjit 8 kali. Insya Allah gejala itu tidak akan muncul. Kalau toh masih muncul, berarti barangkali HB kita rendah ya. Ya, jadi perlu makan makanan yang banyak zat besinya. Ya, jadi saya kira ini penting. Inilah yang dinamakan penurunan tekanan darah karena ditarik gaya gravitasi. Di situ mengajarkan kita pada arti penting betis loh Mas Hajar. Ya, betis itu tidak lain jantung kedua dan ketiga setelah jantung yang di dada. Untuk apa? Mengembalikan darah ke otak dan ke jantung. Begitu ya Mas Hajar ya. Iya, terima kasih, Dok. Alhamdulillah. Jadi ini ya berlatih biar betisnya kuat nih, Dok, biar Betul, jantungnya betul, terbantu. betul. Jadi kalau ada kesempatan ke mall ya jangan hanya belanja, tapi bagaimana melatih betis ini supaya kuat itu loh ya. Ya, jadi dihitung ini langkah kakinya berapa gitu nih, Dok. Kalau belum cukup 10.000 masih muter lagi gitu. Jadi kalau Dokter Jajar itu hitung-hitungannya bukan rupiah, Mbak Galuh, tapi berapa langkah. Iya. Insya Allah aman itu. Iya. Baik, ini melanjutkan ya, Dokter. Ini ada pertanyaan dari Reni Juno. Ya. Selamat sore, Dokter. Apakah intensitas olahraga itu sebaiknya dipertambah atau tetap? Dan apabila intensitas ditambah, batasannya sampai sejauh mana, Dokter? Monggo, Dok. Ini terkait intensitas tadi. Ini pertanyaan yang luar biasa bagus ini, Dokter Jajar ya. Jadi minta maaf ini saya memberikan ilustrasi ya. Kalau saya ingin memperkuat otot-otot badan ini ya, minta maaf, kan tentunya tidak beban dumbbell yang tetap ya,
tapi memang harus ada progresivitas. Nah, mengapa Dokter Jajar kita selalu mengevaluasi detak jantung istirahat? Ya, jadi kita lihat kalau kita olahraga secara teratur dan terukur, detak jantung kita ini, Dokter Jajar, insya Allah setiap minggu akan turun 1 poin loh. Jadi kalau Dokter Jajar ini sekarang duduk saja kok detak jantungnya 90 kali per menit, ya, ingin disamakan dengan arloji misalnya yang 60 kali per menit, maka perlu waktu 30 minggu Dokter Jajar. Ya, jadi kalau sudah ada kemajuan, ya, berarti intensitasnya bisa dinaikkan, Dokter Jajar. Tetapi lagi-lagi kita tidak boleh mendahului, ya, kemampuan paru kita di dalam mengangkut oksigen. Kalau talk testnya itu sudah menggeh-menggeh, ya tetap dikurangi kecepatan atau beban. Yang kedua, Dokter Jajar, ini menarik dalam forum ini Mbak Galuh, saya senang sekali dengan tema hari ini. Karena sebetulnya evaluasi olahraga yang dinamakan exercise stress test, itu akan secara objektif kita bisa menilai loh. Oh, kalau beban sekian, 6 bulan yang lalu, heart rate-nya sekian, kok sekarang turun ya? Sehingga nanti otomatis kita bisa menaikkan intensitas secara periodik. Ya, dan tadi Mas Jajar, apa boleh habis olahraga langsung tidur? Itu exceptional bagi individu yang sedang menjalankan exercise stress test. Ya, jadi memang diminta sampai bersepeda sampai maksimal. Kemudian kita tidurkan, ya, untuk menilai bagaimana fase recovery-nya itu, respon denyut jantungnya bagaimana, tekanan darahnya bagaimana, bahkan gambaran elektrokardiogramnya bagaimana, ya. Dan itu sekali lagi hanya dilakukan ketika kita melakukan exercise stress test. Ya. Dan ini ahlinya Dokter Jajar, ini Mbak Galuh, ya. Di labnya Mas Jajar ini ada itu sepeda ergo cycle untuk screening, ya. Iya, matur nuwun Dokter Zainal. Oh ya, ini lanjut ke pertanyaan ini terkait dengan intensitas olahraga. Nah, intensitas olahraga itu apakah semakin tua sebaiknya semakin berkurang atau bisa konsisten, Dok? Untuk Ini intensitas. menarik Dokter Jajar, ya. Ini pertanyaannya bagus-bagus Mbak Galuh, ini bisa sampai ngisak nanti, ya. Jadi Dokter Jajar, intensitas itu memang harus perhatikan usia, ya. Jadi sekali lagi dengan bertambah usia itu semakin menyesuaikan. Mengapa bagus ya kalau kita ini kenal rumus namanya Karvonen, ya, Mas Jajar. Jadi formula Karvonen itu denyut jantung istirahat ditambah denyut jantung reserve atau cadangan heart rate dikalikan konstanta 0,4 sampai 0,9. 0,4 ini untuk ya pemula, ya. 0,5 untuk yang sudah sepuh, ya, maksimal 0,6, sedangkan 0,9 ini konstantanya hanya untuk atlet top kelas dunia. Ini Mbak Galuh, jadi ada konstantanya itu. Heart rate reserve itu adalah denyut jantung maksimal dikurangi denyut jantung istirahat. Nah, maka sekali lagi konsekuensinya dengan bertambahnya usia pasti akan menyesuaikan. Kenapa? Denyut jantung maksimal prediksi itu adalah, minta maaf ya, kalau sport medicine itu masih pakai angka 220 kurangi usia. Ya, jadi kalau usianya Mbak Galuh 20, ya, ini Mbak Galuh masih 20 ya kira-kira, ya. Jadi sekali lagi 220 kurangi 20 berarti heart rate maksimalnya itu kan 200. Nah, sekarang kalau usianya sudah 70, ya kan berarti kan 220 kurang 70 itu maksimumnya, ya. Jadi tinggal kalau tidak pakai Karvonen ya maksimal 60%-nya lah, ya. Jadi yang bagus ya sekitar 50% itu. Saya kira itu Dokter Jajar bagus sekali. Jadi sekali lagi kita perkenalkan formula Karvonen, ya.
Ya, tetapi ingat, untuk K10 itu ambil konstanta 0,4, 0,5 sampai 0,6. Tetapi kalau atlet kelas dunia itu sampai 0,9. Dan itu untuk memasang konstanta itu perlu evaluasi yang terus-menerus. Ya, ini luar biasa. Jadi memang semuanya harus diatur gitu loh. Jadi jangan olahraga, tahu-tahu jatuh ya Mbak Galuh ya. Jadi saya banyak mengalami kondisi semacam itu. Monggo, Dokter Jajar. Ya, jadi ukuran untuk olahraga itu juga sangat personal gitu. Jadi jangan menggunakan ukuran orang lain. Orang lain bahaya Iya. itu, bahaya. Dan minta Jadi, maaf loh ya, kadang kita punya rasa kompetisi toh, ya toh, mosok kancaku luwih dhisik nyalip gitu. Wah, ini bahaya sekali. Ya. Dan bahkan kalau ukurannya diri sendiri pun mungkin seiring waktu juga berbeda gitu. Maksudnya dulu waktu 10 tahun yang lalu saya bisa kok, masa sekarang nggak bisa. Nah itu loh yang kadang-kadang mungkin jadi kelebihan intensitasnya nggih waktu Persis. sekarang. Nggih. Dan Dokter Jajar jangan lupa loh ya, ada kalanya kita rajin olahraga tiba-tiba berhenti. Memulai lagi itu pun ya minta maaf, harus berbesar hati gitu. Seperti Pertamina itu loh Mbak Galuh, kita mulai dari nol ya. Iya. Walaupun berani beli banyak ya tetap dari nol itu. Iya. Karena ini mungkin alhamdulillah pandemi ini semoga berakhir nggih. Jadi banyak yang memulai untuk program olahraga lagi. Nah, ini mungkin terakhir mungkin konfirmasi. Jadi dari Rangga, kalau sehari di pagi olahraga lari 1 jam, lalu karena harus berangkat kerja langsung mandi, apakah tidak berbahaya? Nah, niki mungkin Dok, pertanyaan terakhir terkait dengan yang tadi. Nah, saya jadi Dokter Jajar kami kan sudah menyampaikan tadi ya, kita harus mengatur waktu sendirilah ya. Jadi sekali lagi jangan dipolke 1 jam gitu loh. Itu bisa dipontong-pontong. Ya, pagi berapa menit, nanti siang, nanti sore, selama tidak melampaui pukul 9 malam, Dokter Jajar. Ya, ini penting sekali. Jadi dipontong-pontong lah, tolong jadi jangan target 1 jam. Terus mandi, insya Allah keroan, kan begitu. Tadi susah untuk Jakarta. Iya, di Jakarta susah. Subhanallah. Iya. Insya Allah ada jalan keluar. Ada jalan keluar. Insya Allah. Jangan formal ya, olahraganya jangan diformalkan, tapi variasi gitu loh. Ya, jadi jangan harus lari, jangan. Ya. Mungkin di kantor disiapkan sepeda statis, gitu loh Dokter Jajar. Iya, atau misalnya kalau lantainya 10 itu naik tangga ya. Nun sewu Dokter Jajar, itu bukan olahraga, itu aktivitas fisik ya. Oh iya, salah gitu. Karena itu heart rate-nya naik terus loh sampai ke puncak. Nun sewu Dokter Jajar ya. Jadi jangan mengandalkan lantai sekarang ya. Jadi andalkan fasilitas lain. Ya, jalannya agak cepat begitu, mengejar pace gitu ya. Dihitung berapa. Baik, ini sudah pukul 15.58. Mungkin saya kembalikan ke Mbak Galuh. Ya. Oke, baik, terima kasih banyak Dokter Zainal dan juga Dokter Jajar telah memberikan ilmunya kepada kita semua, Sobat Sehat. Sudah ya tadi catatan-catatannya sudah dicatat bahwasanya olahraga itu tidak sembarangan ya Dok. Jadi persiapannya juga ada, lalu istirahatnya juga ada, dan juga nanti setelah olahraga juga ada catatan-catatan yang perlu kita perhatikan. Dan Sobat Sehat kalau pengen tahu lagi nih persiapan olahraga terkait dengan olahraga seperti apa, Anda boleh mendengarkan kembali di podcast di Spotify ini bersama dengan Dokter Zainal lagi ya Dok ya. Terima kasih banyak Dokter Zainal dan juga Dokter Jaja telah memberikan semangat untuk kita semua nih, untuk kita tetap berolahraga dan mengingatkan bahwa untuk selalu berterima kasih kepada tubuh kita sendiri ya Dok ya. Bahwa kita berkeringat, kita olahraga juga jangan lupa untuk menjaga tubuh kita. Baik, terima kasih banyak Dokter Zainal, Dokter Jajar. Semoga sehat selalu, salam untuk keluarga di rumah, dan semoga menjadi amal jariah untuk Dokter Zainal dan juga Dokter Jajar karena telah berbagi kepada kita semua. Matur nuwun sanget Dokter. Amin. Dan
Sobat Sehat juga terima kasih banyak yang sudah mendengarkan di radio, di website maupun di Zoom edisi sore hari ini, dan semoga membuat Anda lebih semangat lagi untuk berolahraga dan juga lebih mengatur polanya lagi nih ke depannya biar gak sembarangan gitu ya. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda, dan besok pagi kita jumpa lagi di Raisa Radio. Kita akan melihat nih bagaimana BIUS itu bekerja. Jangan lupa jam 8 pagi saya Galuh beserta dengan tim mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan pada saat acara berlangsung. Salam sehat, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila ingin hidup damai di dunia, bahagialah dengan apa yang kau punya. Walau hatimu merasa semua belum sempurna, sebenarnya kita sudah cukup semuanya. Bila dunia membuatmu kecewa karena semua cita-citamu tertunda, percayalah segalanya telah diatur semesta agar kita mendapatkan yang terindah. Impianmu terbangkanlah tinggi, tapi selalu pijakan kaki di bumi. Senyumlah kembali, bahagiakan hari ini, buatlah hatimu bersinar lagi. Bila ingin lebih damai di dunia, berbagilah bahagia yang telah kau punya. Kini hatimu terasa semua lebih sempurna karena kau hidup dengan seutuhnya. Kaki di bumi, senyumlah kembali, bahagiakan hari ini, buatlah hatimu bersinar lagi. Bila ingin lebih damai di dunia, berbagilah bahagia yang telah kau punya. Percayalah segalanya telah diatur semesta agar kita mendapatkan yang terindah. Kini hatimu terasa semua lebih sempurna karena kau hidup dengan seutuhnya. Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio.